Hukum kolom. Perkenalkan, nama saya Aurina Filianti dengan NIM 027 dari kelas 2024B. Apa itu hukum kolom? Hukum kolom pada dasarnya menjelaskan mengenai kondisi ketika dua muatan listrik dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan melakukan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Salah satu faktor yang menjadi besarnya gaya hukum kolom sendiri adalah besar dari muatan listrik benda tersebut. Gaya tarik-menarik akan terjadi apabila muatan listrik yang berlainan bertemu, sedangkan gaya tolak-menolak akan muncul ketika muatan listrik yang sejenis saling bertemu. Ini dari hukum kolom sendiri, yaitu apabila terdapat dua benda bermuatan listrik maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Aspek penemuan hukum kolom dapat dijelaskan dari 3 aspek filsafat ilmu, yaitu: pertama, aspek ontologi. Hukum kolom membahas tentang interaksi muatan listrik, bagaimana mereka saling tarik-menarik tolak-menolak dalam ruang dan waktu. Yang kedua, aspek epistemologi. Hukum ini ditemukan melalui eksperimen ilmiah menggunakan kaca torsi, di mana kolom mengamati hubungan antara gaya listrik, muatan, dan jarak. Dan yang ketiga, aspek aksiologi. Hukum ini banyak digunakan dalam industri elektronik, rancangan kapasitor, proteksi petir, hingga si listrik tanpa kabel. Penerapan hukum kolom. Mari kita lakukan eksperimen listrik statis dengan gosok balon ke rambut. Langkah pertama, gosokkan balon ke rambut beberapa detik. Lalu, apakah yang terjadi? Pada langkah kedua, setelah digosok, rambut akan berdiri dan terlihat tertarik ke arah balon. Hal ini karena elektron dari rambut berpindah ke balon, menyebabkan balon bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Pada langkah ketiga, jika kamu mendekatkan balon ini ke dinding, balon akan menempel. Hal ini terjadi karena muatan negatif pada balon menarik muatan positif pada dinding, sesuai dengan hukum kolom. Nah, apakah contoh tadi mudah dimengerti? Apakah hukum kolom termasuk dalam sains, pseudosains, atau agama? Hukum kolom termasuk dalam kategori sains karena dapat diuji secara eksperimen menggunakan kaca torsi, menggunakan metode ilmiah yang sistematis, memiliki rumus matematis yang dapat diprediksi dan diaplikasikan dalam teknologi. Bukan pseudosains atau agama karena bukan spekulasi tanpa bukti dan bukan berbasis kepercayaan spiritual. Bagaimanakah metode penemuannya? Hukum kolom ditemukan melalui metode deduktif, yaitu dari teori dasar ke aplikasi spesifik. Kolom tidak sekadar mengamati fenomena listrik secara acak, namun ia juga menggunakan hukum fisika yang sudah ada, menyusun rumus berdasarkan logika matematis, dan menguji kebenarannya dengan eksperimen. Kolom tidak mengumpulkan banyak data acak terlebih dahulu, melainkan memulai dengan teori dasar tentang interaksi muatan listrik. Kemudian, ia menggunakan rumus matematis untuk menganalisis hubungan gaya, muatan, dan jarak, bukan sekedar mengamati gejala berulang-ulang. Hingga hasil akhirnya berupa persamaan matematis universal yang bisa diterapkan dalam berbagai kondisi. Perlu eksperimen ulang setiap saat. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.